Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maki. Saya merupakan guru politik farmasi SMK Kesehatan Bakti Nusani. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, di mana pada hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus kedua dengan tema alur pelayanan resep dan non-resep di apotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, kalau kalian dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baik kalau kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, di mana pada kesempatan kali ini akan dipimpin dan dipandu oleh Raihan Dafwa. Silakan Raihan Dafwa. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, yang baik kita berdoa menurut keadaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Ya, terima kasih kepada Raihan Dafwa yang telah memimpin doa pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak ada. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Alia Rahmawati hadir. Maisa Aprilia hadir. Silviana Juliati Sabila Najwa hadir. Safi Fatiara hadir. Adisi Audilia hadir. Anissa hadir. Nurma hadir. Nurul Wahida Azhara hadir. Rita Julianti hadir. Divinia hadir. Malika hadir. Nurul Aini hadir. Raihan Dafwa hadir. Baik. Pada hari ini, apakah kalian tahu kita akan bahas mengenai apa? Pada hari ini kita akan bahas mengenai alur pelayanan resep dan non-resep. Sebelum kita memulai materi ini, apakah ada yang ingat materi minggu lalu kita ngebahas tentang apa? Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis sepakai. Ya, terima kasih Jara. Ya, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Ya, alhamdulillah kalau kalian masih ingat mengenai materi. Nah, kita lanjut ya. Saya pada hari ini akan membahas mengenai alur pelayanan resep dan non resep yang ada di apotek. Di mana metode yang akan saya gunakan adalah metode problem based learning seperti sebelumnya, di mana kalian dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah yang sudah ditampilkan pada lembar kerja peserta didik. Nanti akan saya bagikan ya lembar kerja peserta didik. Lanjut, apa sih tujuan kalian melakukan pembelajaran alur pelayanan resep? Yang pertama, kalian dapat menganalisis jenis pelayanan kefarmasian dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menerapkan alur pelayanan resep dan non-resep dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat memberikan pelayanan resep dan non-resep dengan tepat. Jadi kalian dapat memberikan langsung pelayanan atau melakukan pelayanan resep. Nah, sedangkan metode penilaian yang saya lakukan, yang pertama, kalian dilihat dari sikap, penilaian sikap. Pada saat apa? Yaitu pada saat kalian nanti melakukan istilahnya bermain peran. Terus penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Pada saat kalian mempresentasikan atau diskusi dengan kelompok kalian. Terus penilaian yang ketiga yaitu penilaian pengetahuan. Pada saat kalian mengerjakan soal post-test ya setelah proses pembelajaran. Kalian dapat memahami pembelajaran alur pelayanan resep dan non-resep yang akan kalian lakukan pada saat bermain peran. Alangkah lebih baik kalau kalian melihat atau menonton video pembelajaran alur pelayanan resep dan non-resep dengan durasi waktu
Silakan kalian tonton. Ya, teman-teman suster. Ya, lagi bisa ya? Yang itu tuh ya saya siapkan dulu. Ibu Febri, kalau berarti dapat satu jenis sekarang dulu. Ibu Febri, ini obatnya ya dapat sekarang ya, ada minimum sekitar sama nama lain dulu. Jadi kalau di rumah nanti di rumah dulu ya, di rumah bisa 2-3 kali sehari, dengan yang ya. Tapi rumah tidak Ya, setelah kalian simak, apakah kalian sudah menonton videonya? Apakah sudah jelas mengenai alurnya? Sudah. Ya. Jika sudah jelas, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya, di mana pada tahap selanjutnya saya akan menampilkan 3 permasalahan, di mana permasalahan 1 dikhususkan untuk siapa? Untuk kelompok 1. Tapi sebelumnya saya akan membagikan lembar LKPD kepada kalian ya, supaya kalian jelas ya apa yang akan kalian selesaikan pada permasalahan tersebut ya. Ya. Silakan kalian buka. Lembar LKPD kalian. Tapi sebelum itu saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Yang pertama, kelompok pertama, tolong berada di meja pertama, terdiri dari Alia, tolong di meja pertama. Dan selanjutnya Maisa, selanjutnya Silviana, Ajara, lanjut Sabila. Ya, di meja pertama ya. Untuk kelompok kedua terdiri dari Anissa, Nurna, Saltiva, dan Rita berada di meja kedua. Untuk kelompok ketiga terdiri dari Divinia, Malika, Nurul Aini, dan Raihan Dafa. Nah, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pertama. Permasalahan pertama diperuntukkan untuk kelompok 1, di mana dia terdapat tiga jenis obat. Yang satu racikan, 2 obat jadi, di mana salah satu obat jadinya itu stoknya sedang kosong. Nah, di sini permasalahannya kalian dituntut untuk mencari solusi bagaimana tindakan kalian untuk menyelesaikan permasalahan 1 serta alur pelayanan obatnya. Apakah dia termasuk alur pelayanan resep atau non resep? Sedangkan untuk permasalahan 2 itu untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 terdiri dari 4 jenis obat jadi. Ada 2 obat yang stoknya kosong serta pasien meminta obat bebas atau di luar dari resep. Nah, bagaimana solusi kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta bagaimana alur pelayanannya? Sedangkan untuk permasalahan ketiga, di mana Nyonya A atau Nyonya Ani datang ke apotik membeli obat untuk anaknya. Anaknya berusia 4 tahun dengan keluhan demam dan batuk pilek. Setelah diberi istilahnya Samol selama 2 hari tidak kunjung sembuh, tetap suhunya tetap panas. Nah, akhirnya dia datang ke apotik meminta obat Pruvagrid BP. Nah, nanti bagaimana solusi kalian? Apakah Pruvagrid BP di apotik kalian stoknya ada atau tidak? Jika tidak ada, bagaimana solusinya dan bagaimana alur pelayanan obatnya? Oke, paham? Paham. Nah, tahap selanjutnya silahkan kalian berdiskusi secara kelompok
sini. Ini kan nanti, ini kan baca ini. Masalah ini, yang ini apa ini? Nah, yang ya apa ya soal masalah ini gimana? Terus ini sudah tahu ya kalau ini mengenai alur ya. Yang ini masuk ke alur apa yang dibaca lagi soalnya. Silakan kalian lihat KPD kalian, lalu kalian selesaikan permasalahan pada LKPD kalian ya. Di situ ada soal, ada 2 soal yang harus kalian selesaikan mengenai alur dan mengenai permasalahannya ya. Solusinya seperti apa? Waktunya kurang lebih sekitar 10 menit. Satu ke depan untuk peran kalian masing-masing. Ada yang sebagai tenaga teknis farmasia, ada yang sebagai kasir, ada yang sebagai apoteker, dan ada yang sebagai tenaga teknis farmasia. Jadi Di sini ada boleh dibantu umur dan alamat. 48 tahun. Nama saya menjalani Kabupaten. suaranya tolong dibesarin ya. Saya Zaid daftar bersedia di KPU. Tolong ya untuk peserta suaranya diperbesar. Baik Ibu, untuk obat Cefadroxyl-nya sedang kosong di apotek kami, tapi Ibu tidak perlu khawatir. Kami akan membuatkan kopi resep. Ibu bisa menebusnya di apotek lain atau di apotek kami jika sudah ada. Apakah ingin ditebus semua? Iya, semua. Kami akan memeriksa 4 obat ini. Silakan Ibu menunggu. Maria Selati, Ibu ini untuk total harga 3.700, itu semua. Baik, tunggu sebentar ya Ibu. Alamatnya di mana? Jalan Depok. Untuk umurnya, Tolong salahnya ya. mau tulis sebentar, saya akan mengecek. Apakah ada tambahan lagi? Ada opsi kan? Akan saya cek persediaan jam. Ya. Kita sebenarnya kita mohon maaf, ada 2 obat yang tidak tersedia ini. Namun kami sudah menyiapkan kopi resep agar ibu dapat menembusnya di obat kami jika ada.
Pada KPG dengan durasi waktu kurang lebih 10 menit. Silakan waktu dimulai. demam, batuk, Tolong suaranya. terus dikasih sambal kan 2 kali, cuma nggak sembuh tuh dia sakitnya. Saya mau di pabrik ada nggak ya? Maaf ibu, stok pabrik sedang kosong, tapi kami punya obat alternatif yaitu ini dan silakan maaf kami ibu ini menjadi obat alternatif. Tidak ada obat alternatif. Baik, ibu nama siapa? Ani. Harganya jadi 40. Silakan beli pesan sekarang disediakan obatnya atau saya sediakan pada dia ya Bu. Vitaminnya sudah saya Terima kasih. Terima kasih. Siapa kita? Beri. Siapa kita? Beri. Siapa kita? SMK Kesehatan Bakti Sari Bisa. Our go is all fight, baby, our baby, our Gimana kelompok 1 udah siap untuk presentasi? Mengenai apa yang kamu lihat lakukan pada bermain peran dan pada pemasangan yang sudah ditampilkan pada slide kalian. Sudah siap? Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 yang terdiri dari Alia, Maisa, Silviana, Azara, dan Sabila. Silakan kalian ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nurwaida Zara dan rekan saya. Nama saya Fania Putri Utami. Nama saya Arenawati dengan rekan saya. Nama saya Sofina Juliarti dan teman saya Isabella Julia. Kami mendapatkan resep dengan permasalahan utama, yaitu dengan isi resep pertama yaitu resep racikan, ada diazepam dan ada obat cepat. Permasalahannya yaitu di obat cepat yang kosong tidak tersedia di apotik dan dibuat dan kami mengusulkan untuk dibuat kopi resep untuk ditebus kembali di apotik kami atau di apotik lain. Pelayanan obat tersebut termasuk alur pelayanan obat resep. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fania Putri Utami. Selanjutnya pelayanan obat tersebut termasuk alur pelayanan obat resep. Alur pelayanan resep. Yang pertama, pasien datang membawa resep yang diterima oleh apoteker dan apoteker melakukan fitting untuk Suaranya tolong.
melakukan screening resep, alamat dokter, SIP, nama dokter, dosis obat, nama, umur, dan alamat pasien. Selanjutnya kemudian melakukan pengecekan ketersediaan obat terlebih dahulu. Ini akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian pasien dipanggil untuk diberitahu tentang obat yang tidak ada di apotek, yaitu cepat, dan solusinya akan dibuat kopi resep. Selanjutnya dikonfirmasi kepada pasien apakah obat ditebus semua atau tidak. Jika pasien menjawab iya, itu ingin ditebus semua. Selanjutnya akan dijelaskan proses seperti itu. Selanjutnya, apoteker menghitung harga obat terlebih dahulu dan dikonfirmasikan kepada pasien bahwa obat tersebut total harganya berapa dan pasien membayar obat tersebut di kasir. Setelah itu dilakukan pengecekan obat sesuai yang ada di resep. Ketika menyerahkan obat yang sudah diracik kepada apoteker untuk dilakukan pengecekan ulang apakah obat sesuai yang di resep. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, apoteker melakukan penyerahan obat kepada pasien disertai dengan informasi obat dan cara penggunaan obat yaitu diminum, dan memberikan kopi resep untuk obat yang tidak tersedia beserta kwitansi obat untuk pembayaran obat. Apoteker melakukan briefing penutup. Iya, intinya kalian pakai alur pelayanan resep ya. Awalnya pakai dua resep, terus ya udah kesebar. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Lanjut, apa kita Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dari kelompok 2 yang presentasikan berdasarkan resep kedua. Perkenalkan nama saya Rita Dijanji dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Sofi Fajala dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Irma Afida dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Aditya Auditia dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Sadira Ramadhani. Baik, untuk permasalahan berdasarkan resep kedua, yaitu di mana pasien mendapatkan 4 jenis obat jadi. Namun terdapat 2 jenis obat yang tidak tersedia di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari pada resep untuk kelompok 3 yang akan dibawakan oleh saya Malika Sofi pasien dan tempat saya yaitu penyiaran Natasha dan rekan saya. Saya berbakti. Jadi untuk alur pelayanan yang kami lakukan itu adalah Nyonya Ani datang ke apotek untuk menekan pasien berusia 4 tahun dengan gejala seperti demam, batuk, dan pilek karena terlalu sering mengkonsumsi es krim. Namun saya berikan salmo sebanyak 2 kali, namun kita tidak kunjung sembuh. Dan hasil itu ini membeli obat fluvatif. Permasalahannya adalah stok obat fluvatif di apotek itu tidak ada, sehingga apoteker memberikan alternatif lain dengan hasil yang sama, yaitu obat. Saya simpulkan apa yang telah kalian kenapa? Saya akan simpulkan mengenai apa yang telah kalian lakukan. Pertama, seharusnya alur pelayanan resep yang kalian lakukan. Pertama, pasien datang, selanjutnya melakukan penerimaan resep. Resep itu diterima, lalu dicek apakah ada stok obatnya. Apabila ada atau tidak, kalau tidak dikasih solusi. Kalau ada semuanya, lalu dilakukan perhitungan harga obat. Dan untuk teman selanjutnya ada informasi mengenai materi apa yang akan kalian dapatkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai informasi obat. Nah, saya akan mengirimkan link untuk kalian kerjakan tes post test ya. Silakan kalian kerjakan. Kita tutup, angkat lagi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih pada kalian yang dapat. Terima kasih